Oke, acara pembukaan kegiatan workshop of Mendeley Fakultas Keguruan dan Pendidikan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP. Saya serahkan kepada Prof. pemandu acara ini. Dengan itu saya persilakan Pak Onsos. Ya, baik. Terima kasih Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk seluruh pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para peserta yang berkesempatan untuk hadir pada acara pembukaan Workshop of Reference Manager Mendeley dengan tema Good Citation Management is a part of the research culture. Pada pagi hari ini, untuk acara kita pada pembukaan hari ini akan dibagi menjadi yang pertama yaitu acara pembukaan untuk workshop itu sendiri, kemudian yang kedua yaitu masuk kepada acara seminar yang pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Erwin Akib, MPD, PhD. Nah, sebelum kita membuka acara ini dan sebelum di beberapa sambutan dibawakan oleh Wakil Dekan 1 dan juga oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, kami sampaikan terlebih dahulu tentang teknis acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dimohon untuk seluruh peserta agar menonaktifkan mic-nya agar supaya acara kita berjalan lancar tanpa ada gangguan. Ya, terima kasih atas pengertiannya. Kemudian untuk pembagian sertifikat nantinya akan akan disampaikan informasinya di akhir acara workshop Mendeley ini, yang nantinya akan kita laksanakan selama 2 hari. Ya, tanpa berlama-lama lagi, untuk acara pertama yaitu kita masuk kepada laporan penyelenggara yang akan dibawakan oleh Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris kepada Ibu Umi Hairati. Ya. MPD kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih banyak Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan beberapa wakil dekan yang sempat hadir. Ada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Baharullah MPD, ada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Andi Adam SPD MPD, ada Bapak Wakil Dekan 4, Bapak Dr. Andes Syamsuryadi Salenda MA, dan ada beberapa Ketua Prodi, Bapak Muhlis SPD MPD, Ibu Irmawanti, Sekretaris Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kemudian ada Pak Ibu Nurlina sebagai Ketua Prodi Pendidikan Fisika. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu, welcome to the room untuk kegiatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan penyelenggara kegiatan adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya laporkan kepada Bapak Dekan dan teman-teman yang hadir di room ini bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 18 dan 19 dengan 10 item materi, atau kegiatan ini berseri, dan sertifikat yang dikeluarkan pula itu sesuai dengan item yang diikuti. Kemudian selanjutnya pendaftaran untuk kegiatan ini kami sudah sebar jauh hari sebelumnya, namun
sampai hari ini atas laporan tim IT atau Pak Ismail bahwa terdapat 78 orang yang mendaftar. Ya, sebenarnya kami sangat sayangkan karena kita punya dosen 200, hampir 300 orang plus pimpinan. Kami sangat mengharapkan sebenarnya mendaftar semua. Karena melihat antusias sedikit, maka kami open. Karena banyak yang menjapri dari fakultas lain, ada dari pertanian, ada dari teknik, maka kami open, oke silahkan join. Dan tadi laporan Pak Mail bahwa ternyata ada juga yang join dari luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami menyambut baik, ya sekalian ya memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Makassar secara tidak langsung dalam setiap tahapan kegiatannya. Jadi kami berharap kegiatan ini dilancarkan sampai akhir karena akan banyak materi-materi menarik. Apalagi tema yang kita usung adalah ya bagaimana mensitasi yang baik, itu adalah bagian dari budaya penelitian yang baik pula. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghasilkan penelitian yang baik, saya kira reference manager ini perlu kita ketahui lebih dalam. Karena dia akan terintegrasi langsung ketika kita mensitasi suatu tulisan, tidak mengambil referensi yang abal-abal. Ketika mendelay, kita jadikan referensi rujukan untuk reference manager, itu akan sangat validitas atau kredibilitas dari penelitian kita akan sangat bagus. Ya saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan yang sudah mendaftar untuk 10 seri ini bisa maksimal, bisa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan kami sarankan untuk Pak Mail mungkin setiap kalau perlu link absen itu bisa setiap materi atau setiap jam mungkin bisa di-share untuk melihat proses dari penyelenggaraan ini agar mendelay juga tahu bahwa kita melaksanakan on the track, bukan abal-abal, bukan asal jadi. Jadi kita melaksananya memang sesuai dengan proses yang diharapkan, kemudian mendelay bisa mengetahui kegiatan kita secara maksimal. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon izin Pak Dekan, Pak WD4 untuk menyampaikan, mungkin ada pengajian sebentar dan Pak Dekan memberikan materinya untuk yang awal ini sekaligus membuka. Terima kasih banyak. Albirru manitoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama, kami persilakan dengan hormat Bapak Wakil Dekan 1 FKIP Unismu Makassar, kepada Bapak Dr. Baharullah MPD, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Makassar, yang saya hormati Bapak pimpinan fakultas, Wakil Dekan yang sempat hadir pada forum ini, Bapak Ibu pimpinan prodi yang juga sempat hadir pada forum ini, serta seluruh peserta baik yang dari luar Unismu maupun yang ada di lingkungan Unismu Makassar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di forum ini walaupun secara virtual dalam kegiatan workshop mendelay. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita yang bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya
workshop pendelai ini merupakan program kerja universitas yang berbasis fakultas. Ya, alhamdulillah, walaupun ini berbasis fakultas, namun kegiatan ini diinisiasi oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Karena memang saya lihat kalau di program kerja itu universitas itu telah menganggarkan 9 lembaga yang akan melaksanakan ini. Jadi selain mungkin fakultas yang ada di Unisme itu juga diberikan kepada LP3M memang barangkali ya karena terkait dengan penelitian. Saya kira workshop mendelai ini salah satu upaya fakultas atau FKIP untuk menaikkan citasi dan memperkenalkan autor Yunan ke lingkungan produk Elsevier yang nantinya memudahkan penemuan artikel penulis seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Begitu pula kita pahami bahwa sesungguhnya Mendeley ini kan merupakan salah satu aplikasi pengolahan referensi ilmiah, yaitu open source yang dapat digunakan secara bebas oleh dosen, oleh peneliti, bahkan mungkin mahasiswa untuk mengolah dokumen ilmiah dan referensi ilmiah. Saya kira karena workshop ini mungkin baru pertama kali ya dilaksanakan di fakultas yang diinisiasi oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ini tentu saya juga selaku wakil dekan 1 atau wakil bidang akademik untuk mengapresiasi ya dengan adanya kegiatan ini. Karena tentu kegiatan ini nanti peserta ya tentu dibimbing secara intensif ya. Apalagi ini dilaksanakan selama 2 hari. Jadi mungkin nanti dibimbing mulai proses pendaftaran akun, pengolahan referensi ilmiah, ya termasuk mungkin bibliografi untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini. Sehingga peserta itu dapat mencari dan berpartisipasi dalam grup pengguna Mendeley untuk di seluruh dunia. Saya kira memang ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, khususnya bagi dosen, untuk bisa meningkatkan penelitian-penelitian. Tentu ini untuk juga fakultas meningkatkan kualitas fakultas ke depan. Yang terakhir, mungkin ya tentu dengan kegiatan ini diharapkan dengan adanya workshop pengolahan referensi ilmiah yang menggunakan aplikasi Mendeley ini tentu dapat meningkatkan kualitas dimiliki oleh masing-masing dosen atau peserta. Tentu ini menjadi peluang khususnya bagi dosen, peneliti, bahkan mungkin mahasiswa untuk dapat lebih eksis pada kancah akademis. Khususnya dunia maya yang tentunya nanti akan memberikan dampak positif bagi dosen, bagi peneliti ya, masuk mahasiswa, dan juga tentu bagi FKIP Unisme Makassar. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat apa yang kita lakukan mulai pagi hari ini ya, karena ini sangat sesungguhnya merupakan motivasi juga bagi teman-teman khususnya dosen yang ada di lingkungan FKIP Makassar. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1 FKIP Unisme Makassar. Jadi untuk acara kita selanjutnya yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Dekan 4 FKIP Unisme Makassar kepada Bapak Dr. Syamsuryadi P. Salenda MA. Kami persilahkan dengan hormat. Baik. Makasih host. Makasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fabini'matihi tatimmu shalihat wa ala kulli hal. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para dosen, para narasumber, para kaprodi, sekprodi yang hadir di virtual ini, ya tentu kami mengajak semuanya untuk bersyukur nikmat kepada Allah. Oleh karena apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, tentu itu karena doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan kita, nabi panutan kita dalam segala hal dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu, hampir sepekan ini kita disedihkan bahkan dikagetkan dengan bencana alam yang dirasakan saudara-saudara kita di Masamba, di Morowali dan daerah yang lain yang kena musibah bencana alam atau yang Allah lewat pasukan alamnya itu menggelitik kita sebagai hambanya untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepadanya. Mungkin ada hal yang salah dalam kita lakukan. Saya katakan kemarin di khutbah Jumat, mungkin pemerintah atau pemimpin bangsa kita ini salah mengelola bangsa ini. Sehingga pada akhirnya masyarakatnya yang merasakan bencana demi bencana. Nah, mudah-mudahan ini menggelitik kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Dan 3 hal ini mencakup segalanya. Itu yang disebut dengan wa'ala kulli hal. Dengan seluruhnya atau segalanya. Yang pertama, yang Allah ingatkan kepada kita, tauhidullah bil haq wajibun. Bertauhid, beriman kepada Allah, wajib hukumnya. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا Kalau kami mengutus seorang utusan dari sebelum kamu Muhammad, kecuali senantiasa kami wahyukan kepadamu dan kepadanya bahwa sungguhnya tak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali kami, kata Allah. Maka sembahlah aku sekalian, sembahlah kamu kepadaku sekalian. Artinya bahwa kepercayaan tauhid itu, kepercayaan iman itu, kalau dalam konsep matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah atau dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu disebut kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Jadi kesimpulannya pada satu konsep ini, bahwa Allah yang memelihara kita, Allah yang membuatkan kita alam ini, Allah pula yang berhak mengambil atau tidak dengan caranya sendiri. Kita tidak tahu cara-cara Allah mengambil hak-haknya dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah ta'budi ilallah. Tugas kita adalah tauhidullah bil haq wajibun. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanyalah Allah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, tidak boleh ada sesembahan lain. Tidak boleh ada sesuatu keyakinan dalam hati kita bahwa dapat memberikan syafaat selain Allah dan Rasulnya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, masih ada di antara Bapak dan Ibu, misalnya mungkin bukan di sini tapi di tempat lain, misalnya masih ada di dompetnya sesuatu yang dilipat-lipat dengan harapan dapat melindungi dirinya, itu syirik dan musyrik. Itu namanya asyirkul kabir. Itu syirik besar.
ada di antara kita masih percaya kalau ada burung yang bunyi seperti ini akan ada kejadian seperti itu. Itu namanya menghayal-hayal, itu dilarang dalam agama. Oleh karena itu maka yang ketiga dalam mukadimah anggaran dasar, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah lah yang berhak dan wajib disembah. Dari tiga hal inilah saya simpulkan menjadi tauhidullah bil haq wajibun. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu, yang kedua ta'budi ilallah wajibun. Itulah sebabnya Allah katakan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali agar mereka beribadah dan menghambakan dirinya kepada aku kata Allah. Bapak Ibu, Bapak dosen yang kami hormati, Pak Dekan dan Wakil Dekan yang kami muliakan. Oleh karena itulah, yang kedua ini adalah mari kita perbaiki ibadah sholat kita. Termasuk anak-anak kita. Karena kita nanti diminta pertanggungjawaban Bapak dan Ibu. Nah, kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan atas keturunan kita dalam hal ibadah. Oleh karena itulah Allah katakan, la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Nah, dalam konteks ibadah ini, maka salah satu ciri-ciri orang munafik yang diklaim oleh Rasulullah, orang fasik dan munafik adalah orang yang meninggalkan ibadah sholat. Nah, mudah-mudahan saya kira kalau sudah level dosen, apalagi para master doktor, saya kira sudah tidak ada lagi yang tidak sholat. Yang ada sedikit menunda-nunda sholat. Mungkin itu masih ada. Nah, jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang harus kita amalkan dalam hidup kita ini agar kita selamat dunia akhirat. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Bahwa Allah ini mengharapkan sebagai khalifah fil aur, Allah turunkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang sempurna tidak ada lagi kesempurnaan di atasnya. Yang sempurna adalah makhluk Allah ini yang namanya manusia. Maka diberikanlah hak, diberikan tugas menjadi khalifah. Apa artinya? Dia menjadi wakil Allah untuk menjaga bumi dan alam ini. Maka sentuhlah alam dan ciptaan Allah dengan penuh makarimal akhlak. Innaka la'ala khuluqil azim. Tidaklah diutus Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa innaka la'khuluqil azim. Dia hadis Nabi mengatakan, tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menyempurnakan akhlak manusia. Nah, inilah Bapak dan Ibu tiga hal dalam kandungan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu tidak dibagi tiga pokoknya Bapak dalam itu. Itulah yang kita akan amalkan 30 juz itu. 114 surat, surah 662 ayat yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sampai batas usia yang Allah izinkan kita menghirup udaranya di dunia ini. Saya kira inilah renungan kita lewat virtual ini. Bapak dan Ibu mudah-mudahan dalam seminar ini menyusun program-program apalah yang menjadi ta'budi ilallah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini Bapak, itu juga bentuk ibadah kepada Allah. Sehingga tidak ada sia-sia, maka niatnya memang seluruh yang kita lakukan lillahi ta'ala. Sehingga kita tidak sia-sia dalam melaksanakannya. Saya kira cukup Pak Dekan, Wakil Dekan, dan Ibu Prodi dan Sek Prodi, Bapak dosen Ibu yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya renungan kita pagi hari ini dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, surah Al-Anbiya, dan surah Al-A'raf. Mudah-mudahan sekali lagi nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Syamsuryadi Pesalenda MA. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar, Bapak Erwin Akib MPD PhD.
sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dekan, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saya hormati para wakil dekan 1, 2, dekan 4. Lihat juga ada Bapak Kepala Kantor Urusan Internasional dan juga beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bapak Ibu para pimpinan Prodi, Bapak Ibu dosen dalam lingkup FKIP secara khusus, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terkhusus yang saya muliakan para serta teman-teman dosen dari berbagai perguruan tinggi yang sempat bergabung di room virtual ini dalam rangka kegiatan workshop Mendeley yang insya Allah ini akan berseri. Kalau nggak salah ini sampai 10 seri yang dibuat oleh teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama, mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin karena atas izinnya jualah dalam suasana pandemi ini kita bisa bersua melalui room virtual ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tentunya ini akan menjadi kebiasaan baru saya kira nantinya bagi kita. Bukan hanya Zoom yang bisa dipakai, ada Google Meet, ada Skype dan yang lain-lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk komunikasi seperti ini. Dan tidak henti-hentinya kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan kita hingga saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi, Bapak Wakil Dekan 1, dan juga pencerahan kita dari Wakil Dekan 4, banyak hal yang kita sudah dengarkan, dan ingin menyampaikan bahwa kita berharap bahwa melalui workshop kali ini, ya, workshop Mendeley yang dilaksanakan kali ini, itu bisa memberikan nilai manfaat tentunya secara individual kepada para dosen, secara khusus, secara individual, dan tentu ini menjadi bagian dari bagaimana kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan dalam dunia akademik kita. Ya, karena banyak kasus yang terjadi ketika dosen itu membuat karya, menulis karya, itu tidak sedikit yang tertolak karena dianggap sebagai plagiat dan seterusnya. Ya, sehingga saya kira dengan Mendeley Citizen Manager ini bisa memberikan, paling tidak memberikan informasi lah kepada kita bagaimana men-cite tulisan secara baik. Ya, ini yang kita harapkan nantinya. Kemudian Bapak Ibu, saya perlu informasikan bahwa kita di FKIP itu secara khusus ada beberapa Mendeley advisor, ya kalau nggak salah itu sudah ada 4 orang ya Pak Ismail. Dan sebenarnya kegiatan workshop ini sudah beberapa kali dilakukan oleh teman-teman. Hanya memang kita buat secara global ini, dulu secara offline kita laksanakan. Dan alhamdulillah pihak Mendeley itu sangat mensupport kegiatan seperti ini untuk pengembangan dalam sitasi tulisan, menyusun, merapikan tulisan kita dengan baik, kemudian menghindari hal-hal yang berbau plagiarisme sebenarnya. Nah, kalau saya secara pribadi sebagai Mendeley Advisor itu sejak tahun 2011. Jadi bahkan saya bersama dengan teman di salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar itu pernah menyusun buku ditambah dengan
seorang guru besar juga di UNN itu disuruh buku terkait dengan Mendeley ini. Hanya memang saya nggak terlalu menggeluti Mendeley-nya, tapi pemahaman terkait dengan itu kami sudah mempelajarinya sejak tahun 2011 kemarin dan itu didaftar sebagai advisor ketika masih berada di luar. Dan alhamdulillah teman-teman di FKIP secara khusus banyak yang tertarik dengan itu dan kita berharap ini bisa lebih banyak lagi untuk menjadi Mendeley Advisor di SKIP ini karena saya kira tidak terlalu sulit selama kita mengikuti prosedural yang ada di Mendeley itu. Nah nanti saya kira teman-teman di workshop 2 hari ini ada Saudara Ismail, Saudara Rajab, kemudian Pak Maruf sendiri akan sharing dengan kita terkait dengan bagaimana Mendeley ini. Saya juga diminta memberikan materi, tapi mungkin hanya sebatas pengantar materi saja. Bagaimana riset sebelum pandemi dan selama pandemi ini. Kita coba lihat nanti bagaimana riset para dosen secara global itu ya di masa pandemi dan juga sebelum pandemi, di masa normal, pandemi, dan bagaimana nanti new normal life itu sendiri. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa tetap eksis di sini. Dan sedikit lagi, tadi malam kita juga diskusi dengan teman-teman Ikatan Alumni, ada hal yang menarik di situ bahwa penggunaan sosial media secara statistik yang banyak itu sekarang saya lihat, kalau saya membaca ya, mudah-mudahan saya salah membacanya itu, tapi yang saya pahami sekarang di dunia pendidikan orang lebih banyak menggunakan WhatsApp dalam berinteraksi di dunia pendidikan itu. Secara statistiknya itu penggunaan WhatsApp lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau Facebook malah di urutan ke-5 atau ke-4 kalau nggak salah. WhatsApp itu justru berada di urutan pertama, sehingga itu banyak dimanfaatkan oleh tenaga pendidik ya, karena kalau mau menggunakan Zoom itu kan aplikasinya cukup lumayan juga maksudnya secara finansial. Tapi kalau WhatsApp ya dengan bermodalkan kuota yang ada itu bisa termanfaatkan bisa terakses oleh semua kalangan. Nah itu yang perlu saya informasikan dari apa yang saya baca beberapa hari terakhir ini terkait dengan penggunaan media sosial selama masa pandemi ini. Dan khusus untuk kegiatan ini kita berharap sekali lagi teman-teman, karena setahu saya biasanya Mendeley itu tidak mau memberikan sertifikat kalau absensinya hanya sekedarnya saja, karena Mendeley itu harus punya bukti fisiknya, bukan hanya absensi, tapi betul-betul keaktifan peserta di situ akan menjadi penilaiannya Mendeley, baru kemudian bisa memberikan sertifikatnya. Itu yang saya pahami biasanya. Kalau nggak tahu lah kalau ada mekanisme baru Pak Ismail ikuti, tapi sampai hari ini saya kira belum ada perubahan terkait dengan itu, karena Mendeley juga tidak sembarang memberikan akses kepada lembaga yang tidak terpercaya gitu. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan, teman-teman di bahasa Inggris komunikasi dengan pihak Mendeley dan kemudian itu bisa diberikan kepercayaan untuk melakukan kegiatan ini. Saya kira itu saja, mari kita membuka kegiatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar. Baik, dengan dibukanya kegiatan kita pada pagi hari ini, berakhir pula acara pembukaan Workshop of Reference Manager Mendeley dengan tema Good Citation Management is a part of the research culture. Dengan begitu, saya sebagai protokol undur diri, dan untuk memimpin acara selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Sekprodi Pendidikan Fisika, Bapak Ma'ruf SPD MPD untuk melanjutkan acara sebagai moderator. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama sebelum masuk di acara inti, jadi pertama-tama untuk agenda kegiatan hari ini untuk workshop Mendeley, insya Allah materi pertama itu oleh Bapak Dekan, Bapak Erwin Akif, MPD PSD, yang akan memberikan materi terkait tentang publikasi ilmiah di masa pandemik, apakah meningkat atau menurun. Insya Allah nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Erwin Akif, MPD, PSD. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada seluruh teman-teman peserta workshop Mendeley ini bahwa kegiatan kita itu akan berlangsung selama 2 hari, dan di materi awal ini adalah materi tentang publikasi ilmiah. Insya Allah nanti materi berikutnya akan masuk pada inti Mendeley itu sendiri. Saya kira harapan kita semua adalah bagaimana seluruh dosen dan seluruh praktisi akademik, khususnya dari dosen dan mahasiswa, itu bisa menggunakan atau aktif menggunakan aplikasi Mendeley sebagai aplikasi manajerial untuk referensi, yang seperti yang dikatakan tadi Pak Dekan, bahwa dengan adanya Mendeley sebenarnya dosen itu maupun mahasiswa terbantu untuk menyusun referensinya dengan baik dan bisa menurunkan atau meminimalkan plagiarisme itu sendiri.